Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami sangat rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh Tuhan, kehidupan kami terarah kepada firman-Mu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami diberikan semangat dan gairah untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61. Firman Tuhan kepada kita sekalian berbunyi demikian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia, memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, pemimpin yang memberi teladan, Rehat, edisi Selasa 26 Mei 2020. Saudara-saudara, seorang pemimpin tidak hanya bertindak mengarahkan anggotanya kepada tujuan yang hendak ingin dicapainya, tetapi seorang pemimpin diharapkan mampu menjadi teladan, terutama dalam hal bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Pada saat Salomo selesai berdoa, ia bangkit dari depan mezbah Tuhan dan menadahkan tangannya ke langit. Dia berdiri dan memberkati orang Israel dengan suara nyaring. Bisa kita baca di ayat 54 sampai 62. Salomo memuji Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, seperti yang difirmankannya bahwa segala yang baik telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa. Allah menyertai umat Israel sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyangnya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu diserukan bahwa hendaklah Israel menyondongkan hatinya kepadanya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel, hingga segala bangsa di bumi tahu bahwa Dialah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara, kepemimpinan Salomo memberi teladan kepada kita bahwa membangun relasi dengan Tuhan sebagai seorang pemimpin sangatlah penting dan itu kebutuhan utama. Pemimpin yang takut akan Tuhan akan selalu membawa hidupnya dalam sebuah relasi, dalam sebuah doa sambil meminta petunjuk dan tuntunan dari Tuhan dalam menjalankan kepemimpinannya itu. Keteladanan
seorang pemimpin tidak hanya terletak pada ucapannya, tetapi juga terletak pada bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai seorang pemimpin dalam lingkup kita masing-masing, marilah kita menunjukkan cara kepemimpinan kita yang mampu membuat orang di sekitar kita semakin mengenal Tuhan. Dan dalam pengenalan itu, mereka pun akan bisa membangun relasi bersama dengan Tuhan. Dan tentunya kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Oh Tuhan, terima kasih jika Engkau hadir dalam kehidupan kami di pagi yang indah ini. Dalam mengawali hari dengan berbagai macam aktivitas kami masing-masing, kami bersyukur bahwa Engkau hadir mengingatkan kepada kami bagaimana kami dalam menjalani kehidupan ini harus menjadi teladan. Dan keteladanan itu adalah hal yang sangat penting, dan itu bisa kami lakukan ketika kami sungguh-sungguh taat di dalam Tuhan. Dan ketaatan kami di dalam Tuhan itu akan bisa disaksikan, bisa dilihat dan dialami oleh orang-orang yang di sekitar kami. Dengan demikian, mereka pun akan menyembah Tuhan dengan benar sebagaimana kami menyembah Tuhan dengan benar. Oh Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini. Tuhan, pimpinlah kami, peganglah tangan kami Tuhan, dalam melanjutkan kehidupan kami sejauh hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.